Kalau begitu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Devina Anissa Fitri, Galang Novialino, Kinasti Zivalia Alfira, Muhammad Alfianul Adin, Muhammad Ishak Al-Fahih, Muhammad Askar Wijaya, Nadila Vera Fernanda, Nurnaila Yuma, Raihan Pratana Putra, Uyunus Zahro, Firna Octaviori Putri, Solikhatun Atika Dewi, Seza Adeva Asfen Rory. Terima kasih. Jadi hari ini tidak ada yang tidak masuk. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin oleh Deviana. Silakan Deviana maju ke pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa dengan dipimpin Rehan Paramutra. Raditu billahi robban wa bil Islam. Anak-anak, adakah yang tahu sistem tata surya itu seperti apa? Ya, Alicia. Sistem tata surya itu kumpulan benda-benda langit. Iya, benar sekali. Selanjutnya, adakah yang tahu benda-benda langit apa saja yang ada di sistem tata surya? Ya, Deviana. Meteor, meteorit, asteroid, planet, dan bintang. Tepat sekali. Selanjutnya, adakah yang tahu planet-planet yang ada di tata surya itu apa saja? Ya, Rehan, tolong sebutkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, tepat sekali. Sekarang kira-kira ada yang tahu tidak siapa penjelajah luar angkasa sehingga kita dapat mengetahui benda-benda luar angkasa? Coba, ada yang tahu? Siapa? Ayo. Tidak ada? Baiklah, hari ini kita akan penjelajah luar angkasa. Sekarang Ibu akan membagikan teks menibak rahasia. Di luarnya siapkan bentuk kelompok terdiri dari 4 anggota. Silakan jika sudah dibentuk kelompok, masing-masing kelompok dapat membaca teks tersebut. Saya beri waktu 10 menit. Silakan. Setelah itu masing-masing kelompok akan saya bagikan lembar ini. Jadi nanti di lembar ini setiap kelompok akan menuliskan rangkuman dari materi yang sudah dibaca atau materi dari teks di atas. Selanjutnya silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Tulislah pendapat kelompok kalian. Apa dampak dari penemuan para tokoh yang ada dalam teks? Jika sudah selesai, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan materi diskusinya. Baiklah, jika seluruh kelompok sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Jadi, tahun 2000 sebelum Masehi, ada kumpulan batu yang disusun di atas sebuah lingkaran. Batu itu digunakan untuk mengukur pergerakan bulan dan matahari. Nikolaus Kopernikus dengan teorinya menyatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi. Diperkuat dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop pada tahun 1682. Selanjutnya 1957 Soviet meluncurkan pesawat luar angkasa pertama, yaitu Sputnik 1 yang dikendarai oleh astronom Yuri Gagarin dari Rusia. Dan 1981 pesawat ulang-alik pertama dari Columbia mengangkasa
bersama 10 astronom. Di luar angkasa, astronom tersebut tinggal selama lebih dari 1 minggu. Tetapi semua hasil usaha tersebut tidak berjalan dengan mulus. Contohnya pada tahun 2003, pesawat ulang-alik dari Columbia bersama 7 astronom meledak saat kembali ke bumi, sehingga usaha penemuan di luar angkasa tidak dapat tersampaikan. Jadi itulah kesimpulan dari bacaan teks tersebut. Adakah yang perlu ditanyakan? Jikalaupun tidak ada, selanjutnya agar lebih memahami materi, Ibu akan membagikan teks planetku. Nanti setiap satu bangku mendapatkan satu, dibaca bersama-sama. Tetapi tugasnya harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi nanti setelah membaca akan Ibu sampaikan bagaimana pengerjaan tugasnya. Silahkan baca. Jadi sudah selesai membacanya? Jika sudah, Ibu akan sampaikan bagaimana cara pengerjaannya. Tapi sebelumnya, siapkan dulu alat-alat yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Letakkan di atas meja. Jika sudah, Ibu akan membagikan kertas yang berisikan gambar-gambar planet. Nah, diapakan kertas ini? Bagaimana, Bu? Harus diapakan, Bu? Jadi, kertas-kertas ini digunting terlebih dahulu. Setelah itu, ditempel pada tabel yang di sini. Nanti pengerjaannya, planet-planet tersebut harus ditempel sesuai pada posisinya, lalu diberi nomor. Setelah itu, ditulis karakteristiknya setiap masing-masing planet. Tapi jangan lupa, di pojok kanan atas diberi nama dan nomor absen. Saya beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, agar semangat belajarnya, kita akan melakukan ice breaking dahulu. Sudah tahu kan tubuh semangat seperti apa? Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang patung 3 dimensi. Nah, Ibu akan membagikan lembar kertas. Di sini ada teks bacaan seni patung 3 dimensi. Sembari kalian menyimak teks, tolong perhatikan saat Ibu menjelaskan. Sebelumnya, kalian pernah lihat bagaimana bentuk sebuah patung? Pastinya pernah dong, karena patung ada di mana-mana. Mulai dari yang berukuran besar sampai yang berukuran kecil. Nah, patung ini adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Patung bisa dilihat dari bentuknya seperti ini. Nah, ini kan bentuk patung. Bisa dilihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Itu salah satu ciri-ciri bentuk patung. Selanjutnya, biasanya orang yang membuat patung itu disebut dengan pematung. Nah, tujuannya. Lalu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung itu ada 3 jenis. Bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak yaitu bahan yang mudah dibuat, contohnya tanah liat dan plastisin, bentuknya itu empuk. Yang kedua, bahan sedang. Bahan sedang ini tidak lunak dan tidak keras. Bahan ini biasanya berupa kayu pepohonan yang dipahat menjadi patung. Yang ketiga, bahan keras. Bahan ini sangat keras untuk dijadikan patung. Jadi, contohnya biasanya itu, selanjutnya ada jenis-jenis patung. Salah satunya jenis patung berdasarkan fungsinya. Misalnya patung religi.
Tujuan pembuatan patung ini digunakan untuk sarana beribadah dan bermakna. Dan yang kedua, patung monumen. Patung ini sebuah peristiwa atau jasa seorang pahlawan. Selanjutnya ada patung pendidikan. Patung pendidikan ini dibuat untuk sarana penunjang pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang lebih baik. Patung juga beragam jenisnya. Salah satunya patung lengkap. Patung lengkap itu bentuknya utuh mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Lalu ada patung dada. Patung dada ini patung yang hanya menampilkan sebagian dari dada ke atas. Lalu ada patung kroso. Patung kroso itu yang hanya menampilkan bagian-bagian tertentu, seperti hanya kepala atau kaki saja, atau pergelangan tangan saja. Selanjutnya, masih dengan kelompok yang sama, Ibu akan membagikan tabel gambar seperti ini. Nah, di atas gambar ini, apakah ada yang tahu? Jadi, gambar-gambar ini tuh nanti digunting, lalu didaftar pada tabel ini. Diberi keterangan, cara-cara pembuatan, dan termasuk teknik apakah gambar tersebut. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih semuanya sudah mengerjakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada materi ini kita akan membentuk sebuah kelompok besar, di mana satu kelas hanya terdapat 2 kelompok. Oke, sekarang ayo kita bentuk kelompoknya. Baiklah, semua sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang tugasnya adalah kita akan membuat model tata surya. Sebelum itu, siapkan dulu alat dan bahan yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai pembuatannya. Sembari membuat model sistem tata surya, Ibu akan membagikan 2 lembar ini. Nah, lembar yang pertama dituliskan apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat model sistem tata surya. Yang kedua, silakan dituliskan kesulitan-kesulitan atau kendala dalam pembuatan sistem tata surya tersebut. Saya bagikan. Baik, setiap kelompok sudah membuat model tata surya. Nah, selanjutnya perwakilan setiap masing-masing kelompok 3 anak mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Sementara untuk yang lain, mohon menyimak penjelasan dari kelompok yang presentasi. Silahkan untuk kelompok 1. Baik, jadi model sistem tata surya adalah kurang lebih seperti ini. Yang menjadi pusat adalah matahari. Planet akan mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya masing-masing. Yang pertama, ada planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari dan juga planet yang paling kecil. Yang kedua, ada planet Venus. Yang ketiga, ada bumi sebagai tempat makhluk hidup. Yang keempat, Mars. Yang kelima, Jupiter. Dan yang keenam, Saturnus. Planet Saturnus adalah planet satu-satunya yang memiliki cincin dibandingkan planet lain. Yang keenam, ada planet Uranus. Yang terakhir, ada Neptunus. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tokoh penjelajah luar angkasa, karakteristik setiap planet, patung 3 dimensi beserta teknik pembuatannya, dan yang terakhir model sistem tata surya. Dari kegiatan awal sampai akhir, adakah yang masih dibingungkan? Jika sudah tidak ada, Ibu akan membagikan evaluasi diri. Soal evaluasi ini harus dikerjakan secara mandiri, tidak boleh ada yang menyontek. Setelah mengerjakan lembar evaluasi diri, masing-masing siswa akan mendapatkan 1 lembar seperti ini. Lembar ini harus diisi kesan-pesan pembelajaran yang didapat pada hari ini. Nah, nanti pengumpulannya berbarengan dengan
evaluasi. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan selesai. Saya berpesan, pelajari kembali materi yang sudah didapat hari ini di rumah, jangan sampai lupa. Saya yakin materi yang dipelajari hari ini sangat bermanfaat jika belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, dari semua materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada yang perlu ditanyakan, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.